Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dr. Tri Irianto, narasumber kita pada pagi hari ini, teman-teman semua dari PJOK, khususnya SD. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan webinar dengan tema rasionalisasi PJOK dalam pembelajaran jarak jauh. Saya masih meraba-raba tuh bahasa rasionalisasi gitu. Apakah rasionalisasi itu pengurangan, ataukah penyesuaian kurikulum, atau penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di PJOK. Namun apapun itu namanya, yang jelas pada pagi hari ini pertama kita bisa mengobati lah kerinduan kita karena tidak bisa bertemu secara langsung, tapi bisa melaksanakan pertemuan dengan webinar. Kita juga paham bahwa Ibu dan Bapak sekalian, terutama guru-guru PJOK ini, di sekolah ini kan situasinya sudah berbeda dengan kemarin. Ada yang masuk, ada yang work from home, kemudian juga kemungkinan juga ada yang tidak bisa full melaksanakan kegiatan olahraga. Bahkan saya lihat teman-teman yang lain yang punya atlet-atlet hebat, kemudian akan mempersiapkan diri di kegiatan PON pun juga sedang istirahat. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kami juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk dari kepedulian kita bagaimana mensiasati supaya program PJOK yang dilaksanakan oleh teman-teman guru olahraga di sekolah ini dapat terrealisasi dengan maksimal. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama tentu kita paham bahwa kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran kurikulum saja tidak boleh, apalagi pembelajaran yang misalnya bersentuhan fisik. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan bahwa seperti kita ketahui bahwa pembelajaran kita yang dilaksanakan dengan daring itu sebagai konsekuensi atau kesepakatan dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, di mana di keputusan bersama 4 menteri itu disampaikan bahwa kabupaten kota atau daerah-daerah yang berada di zona kuning, zona orange, zona merah itu tidak boleh melaksanakan sekolah atau pembelajaran dengan tatap muka. Sehingga yang dilakukan oleh daerah-daerah yang berada di zona orange, zona kuning, dan zona merah adalah pembelajaran daring. Nah, sama di Balikpapan, Ibu dan Bapak sekalian, kita berada di zona merah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran harus kita laksanakan dengan daring. Ada perkembangan yang menurut kita sangat menyedihkan ya di akhir-akhir minggu ini. Ternyata kondisi COVID di Balikpapan itu tidak menurun atau tidak melandai, bahkan semakin meningkat pesat. Nah, seperti kita ketahui, seminggu belakangan ini penambahan kita terjadi sangat signifikan ya. Ada sampai dengan 20, kemudian 19, kemudian 9, 8, dan terakhir kemarin kita ketahui bahwa penambahannya sampai menyentuh di angka 400 lebih. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas. Pertama, untuk anak-anak kita kelas 1 yang awalnya kita izinkan masuk 5 orang secara bergantian ke sekolah, kemungkinan edaran itu akan kita cabut karena melihat situasi dan kondisi COVID yang semakin tidak terkendali. Sehingga kami kemungkinan mulai besok tidak mengizinkan lagi anak-anak yang kelas 1 SD itu datang ke sekolah. Jadi kalau misalnya belum bisa calistung, itu akan kita lakukan dengan sistem guru yang datang ke rumah atau home visit. Nah, kenapa ini kita lakukan? Jangan sampai nanti begitu ada permasalahan di lapangan, nanti dinas lagi yang disalahkan atau sekolah lagi yang disalahkan. Karena penyebaran COVID sekarang sudah masuk ke kantor, kalau dulu kan hanya pekerja migas, pekerja tambang, sekarang sudah sampai ke perkantoran, bahkan klasternya juga sampai ke masyarakat atau di lingkungan. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi pukulan berat bagi kita, khususnya di dunia pendidikan. Nah, terkait dengan kegiatan olahraga, tentu juga ini sangat meresahkan semua. Saya yakin kalau para guru-guru PJOK akan sangat bisa menjaga kondisi dan situasinya. Karena saya lihat teman-teman masih aktif melaksanakan kegiatan olahraga, baik secara perorangan maupun berkelompok sampai 5-10 orang dengan menetapkan standar protokol kesehatan. Tapi bagi anak-anak kita memang sangat sulit, Ibu dan Bapak sekalian.
Nah, sehingga mungkin yang dilakukan sekarang ini perlu ada relaksasi kurikulum. Jadi kami tidak mau menyebutnya rasionalisasi, tapi relaksasi. Kenapa relaksasi? Ya karena memang situasi dan kondisinya berbeda pada saat kita sebelum COVID dengan sesudah COVID. Nah, awalnya kita berharap kalau situasi membaik setelah kita melaksanakan pembelajaran terbatas, kita akan undang juga kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ternyata tidak, situasinya sekarang justru semakin sulit gitu. Nah, sehingga relaksasi kurikulum ini khususnya di PJOK juga perlu pendalaman, perlu inovasi, perlu pemikiran dari para guru PJOK yang ada di Kota Balikpapan. Bagaimana supaya standar pelayanan di kurikulum 2013 ini tetap dilaksanakan, tetapi juga anak-anak kita juga paham dengan situasi dan kondisi. Nah, yang agak sulit adalah bagaimana supaya bahwa kita kan dulu mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya kita harus olahraga supaya sehat. Nah, sekarang kita sulit untuk melaksanakan olahraga karena juga penyebaran COVID juga sudah ada di udara. Kemudian juga para guru tidak ketemu dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang sangat stres, jenuh. Ya, mereka jenuh di rumah karena pembelajaran daring yang menjenuhkan. Kemudian juga mereka jenuh di rumah karena tidak ada pembelajaran olahraga. Kalau dulu mereka sekolah, mereka juga olahraga 1 minggu sekali minimal, sehingga juga tubuhnya pasti bugar dan fit. Bahkan ada juga kegiatan-kegiatan olahraga tradisional dan olahraga permainan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru-guru PJOK dalam rangka relaksasi atau rasionalisasi yang teman-teman sebutkan itu bisa juga terimplementasi di anak-anak kita. Bagaimana pembelajaran daring PJOK dilaksanakan, tapi juga anak-anak kita tetap paham dan sehat. Nah, ini adalah memang perlu seni dan teknik tersendiri yang dilakukan oleh para guru-guru PJOK. Yang terpenting adalah tugas utama dari guru-guru PJOK, ini tantangan buat Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana anak-anak kita yang sekarang stres menerima pelajaran-pelajaran, bagaimana anak-anak kita yang sekarang jenuh karena setiap hari pembelajaran daring, bagaimana anak-anak kita yang juga sekarang jadi sering marah atau sering berkelahi dengan orang tuanya karena pembelajaran daringnya tidak maksimal atau mengerjakan tugas juga tidak selesai, itu bisa terhibur atau bisa lebih sehat dan fresh kalau misalnya guru-guru PJOK itu mengajar. Nah, jadi inilah tantangan yang perlu kami sampaikan, juga perlu diinovasi dari Ibu dan Bapak sekalian. Buatlah anak-anak kita yang sekarang itu lagi stres menjadi relaksasi. Jadi pada saat mereka belajar IPA, katakanlah seperti itu, atau belajar pelajaran yang lain, kemudian pada saat ada giliran guru PJOK masuk, guru PJOK ini bisa membuat suasana atau mewarnai suasana menjadi lebih semarak, kemudian lebih rileks dan membuat anak-anak gembira. Nah, jadi itu karena apa, Ibu dan Bapak sekalian, karena memang kita sulit sekarang melihat anak-anak kita bisa tertawa, bisa riang, bisa gembira, sementara mereka dibebani oleh tugas dan tanggung jawab yang memang sangat berat. Nah, bahkan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah dan guru bahwa Zoom meeting untuk anak-anak kita kalau satu hari ada 4 mata pelajaran, itu maksimal hanya boleh 2 mata pelajaran, sisanya tidak boleh dilakukan Zoom meeting, supaya anak-anak kita tidak jenuh. Kemudian juga waktu durasinya harus dikurangi, tidak bisa lagi 1 kali mata pelajaran sampai dengan lebih dari 30 menit. Itu juga berdampak terhadap kesehatan anak-anak kita. Nah, sehingga kita harapkan kehadiran